Sesuai kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tapi alangkah baiknya kita tidak kenalan agar saya dan teman-teman tidak sayang sendirian. Oke, itu bercanda. Kali ini kami akan membawakan materi tentang fisika modern yang meliputi X-ray, gelombang TV, dan HP, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Irpandi SPD MSI. Untuk lebih dekat, mari kita kenalan dengan teman-teman saya. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Cindy Glory Simanulang, Irmaya Sari, Christina Desianti Tambunan, Melvi Junita Manurung, Natasha Kristi Sihombing, dan Nur Fadilah. Materi yang akan dibawakan tentang fisika modern yang meliputi X-ray, gelombang TV, dan HP. Fisika modern adalah ilmu yang membahas tentang perilaku materi dan energi pada skala atomik dan partikel-partikel subatomik atau gelombang. Di dalam fisika modern sendiri akan dibahas tentang gelombang elektromagnetik, di mana di dalam gelombang elektromagnetik ini akan dibahas juga tentang X-ray, gelombang TV, dan HP. Contoh penggunaan gelombang elektromagnetik dalam bidang telekomunikasi itu ada radio, televisi, dan masih banyak lagi. Kemudian dalam bidang kesehatan itu ada X-ray. Juga dalam peralatan elektronik yang sering digunakan dalam rumah tangga seperti handphone, serta masih banyak kegunaan lainnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, yang pertama adalah pengertian dari gelombang elektromagnetik. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai gelombang elektromagnetik itu apa, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan gelombang. Jadi, gelombang dideskripsikan sebagai getaran atau hembusan ataupun gangguan yang merambat. Untuk lebih memahami mengenai gelombang ini, teman-teman bisa mengamati sampah-sampah yang terapung di atas air yang tenang. Jika tiba-tiba kita melemparkan batu ke dalam air yang tenang tersebut, maka permukaan air tadi akan terbentuk pola-pola lingkaran di dalamnya, di mana pola ini akan terus membesar dan akan menghilang. Pola yang berbentuk lingkaran pada permukaan air ini disebut dengan muka gelombang air atau front gelombang. Nah, ketika muka gelombang melewati sampah-sampah yang terapung tadi di atas permukaan air tersebut, maka sampah-sampah ini akan bergerak naik turun tanpa berpindah tempat, atau bisa dikatakan tidak mengikuti membesarnya pola lingkaran-lingkaran yang terjadi pada permukaan air tadi. Gejala tersebut menggambarkan bahwa gelombang dapat dideskripsikan atau dapat didefinisikan sebagai rambatan energi dari suatu tempat ke tempat yang lain tanpa disertai perpindahan permanen dari partikel-partikel medium yang dilewatinya. Artinya setiap partikel hanya berosilasi di sekitar satu posisi tertentu. Berdasarkan medium perantaranya, gelombang dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah gelombang mekanik dan yang kedua adalah gelombang elektromagnetik ini. Nah, perlu teman-teman ketahui, salah satu tokoh yang merumuskan mengenai gelombang elektromagnetik adalah Maxwell. Gelombang elektromagnetik yang dirumuskan oleh Maxwell ternyata terbentang dalam rentang frekuensi yang luas. Sebagai sebuah gejala gelombang elektromagnetik dapat diidentifikasi berdasarkan frekuensi dan panjang gelombangnya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik sebagaimana gelombang radio atau sinar X. Masing-masing memiliki penggunaan yang berbeda, meskipun mereka secara fisika menggambarkan gejala yang serupa, yaitu gejala gelombang, namun lebih khusus lagi pada gelombang elektromagnetik. Cahaya dan gelombang dibedakan berdasarkan frekuensi dan panjang gelombangnya. Selanjutnya materi yang kedua yaitu adalah spektrum elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik adalah rentang frekuensi gelombang elektromagnetik dalam semua radiasi elektromagnetik. Pengamatan spektrum elektromagnetik ini terjadi di dalam
sinyal radio, sinyal televisi, sinyal radar, cahaya yang tak terlihat, sinar X, dan sinar gamma dengan kecepatan cahaya. Spektrum elektromagnetik dapat dijelaskan dalam panjang gelombang, frekuensi atau tenaga per foton. Spektrum ini secara langsung berkaitan dengan panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi. Hasilnya kecepatan cahaya yaitu 300 mm per sekon atau 300 mm Hz. Energi dari foton sebesar 4,1 eV per Hz. Spektrum elektromagnetik dapat dibagi dalam beberapa daerah yang terentang dalam sinar gamma, gelombang pendek berenergi tinggi, sampai pada gelombang mikro dan gelombang radio dengan panjang gelombang yang sangat panjang. Baik, selanjutnya adalah contoh spektrum elektromagnetik. Contoh spektrum elektromagnetik yang pertama adalah gelombang radio. Dikelompokkan menurut panjang gelombang atau frekuensinya. Frekuensi gelombang radio mulai dari 30 kHz ke atas dan dikelompokkan berdasarkan lebar frekuensinya. Maka, gelombang radio yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat penghantar. Muatan-muatan ini dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang disebut osilator. Untuk yang berikutnya saya serahkan kepada presentasi selanjutnya. Yang kedua ada gelombang mikro. Gelombang mikro atau gelombang radio dengan frekuensi paling tinggi yaitu di atas 3 Hz. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda itu. Jika makanan menyerap radiasi gelombang mikro, maka makanan menjadi panas dalam selang waktu yang sangat singkat. Proses inilah yang dimanfaatkan dalam microwave oven untuk memasak makanan dengan cepat dan ekonomis. Yang ketiga itu ada sinar inframerah yang meliputi daerah frekuensi 1011 Hz sampai 1014 Hz atau daerah panjang gelombang 10 pangkat min per cm sampai 10 pangkat min 1 cm. Jumlah sinar inframerah yang dipancarkan bergantung pada suhu dan warna benda. Yang keempat ada cahaya tampak. Panjang gelombang tampak bervariasi tergantung warnanya mulai dari panjang gelombang kira-kira 4 kali 10 pangkat min 7 meter untuk cahaya violet atau ungu sampai 7 kali 10 pangkat min 7 m untuk cahaya merah. Kegunaan cahaya salah satunya adalah penggunaan laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi dan kedokteran. Selanjutnya ada penggunaan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada gelombang radio. Gelombang radio banyak digunakan dalam sistem telekomunikasi, seperti siaran TV, radio, dan jaringan telepon seluler menggunakan gelombang dalam rentang gelombang radio ini. Contohnya seperti televisi. Televisi adalah alat penerima informasi berupa gambar dan suara dari stasiun pemancaran televisi yang menggunakan komunikasi satu arah. Dan selanjutnya ada telepon genggam. Telepon genggam termasuk dalam gelombang radio, suatu sistem telekomunikasi yang menggunakan gelombang radio sebagai pembawa sinyal informasinya pada dasarnya sendiri dari antena pemancar dan antena penerima. Selanjutnya ada sinar X. Sinar X merupakan salah satu bentuk gelombang elektromagnetik. Radiasi ini ditemukan oleh fisikawan Jerman Wilhelm Conrad Rontgen dan mendapatkan hadiah Nobel Fisika pada tahun 1901. Sinar X digunakan dalam bidang kesehatan yang lebih kita kenal dengan nama X-ray. Itu tadi materi singkat yang bisa kami sampaikan. Jika ada kurangnya kami minta maaf, dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan, karena kami orang yang ikhlas. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kami kelompok 5 pamit undur diri. Sampai berjumpa di video selanjutnya.